Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di channel YouTube Aura Zahra Bunga Padi. Dan hari ini saya akan melakukan aktivitas di dalam rumah, yaitu memberikan pembelajaran sistem online. Tentunya saat ini saya akan berkolaborasi dengan anak didik saya di rumahnya masing-masing. Dan sebelum kita memulai, alangkah baiknya untuk subscribe, like, comment, and share. Hatur nuhun. Hari ini kita akan membahas tentang puisi. Yang akan kita bahas yaitu pengertian puisi, ciri-ciri puisi, struktur puisi, jenis puisi, cara membacakan puisi, dan cara menulis puisi. Saya akan dibantu dengan anak didik saya untuk menjelaskan apa itu pengertian puisi menurut para ahli. Silahkan Davina. Pengertian puisi menurut para ahli. Menurut H.B. Jasin, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Menurut Sumardi, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata yang bermakna kiasan atau imajinatif. Menurut James Rivas, puisi merupakan ungkapan bahasa yang penuh dan kaya akan daya pikat. Menurut Herman Walui, puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan memfokuskan semua kekuatan bahasa dalam struktur fisik dan struktur batinnya. Bagus Davina. Ya, apa yang disampaikan Davina benar. Pada dasarnya puisi itu mengandung nilai estetika yang tinggi yang diciptakan oleh si penyair sedemikian rupa, tentunya dengan kekuatan bahasa. Dan puisi merupakan karya sastra yang memiliki rima, sajak, baris, dan bait serta tipografi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri puisi yang akan disampaikan oleh Felicita. Silakan Feli. Ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang kedua, puisi bermakna konotatif. Yang ketiga, puisi bersifat simetris. Yang keempat, puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun puisi lama. Yang kelima, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Yang keenam, bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Benar sekali Felicitas. Dengan menggunakan rima yang teratur, memiliki makna konotatif, dengan kekuatan bahasa akan tercipta sebuah puisi yang padat, kemudian indah, syarat akan makna. Selanjutnya struktur puisi yang akan disampaikan oleh Riko. Silakan Riko. Puisi. Struktur puisi terbagi menjadi dua, yaitu ada struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur-unsur puisi yang bisa kita lihat dan kita amati secara langsung dengan mata. Struktur ini meliputi yang pertama ada diksi, kata konkret, rima, majas, tipografi, dan imaji. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair guna untuk mendapatkan efek yang ia inginkan. Diksi juga termasuk peran penting dalam menyampaikan makna dari seorang penyair kepada seorang pembaca maupun pendengar puisi. Selanjutnya adalah tipografi, yaitu bentuk format suatu puisi seperti pengaturan batas tepi kanan, kiri, atas, bawah, maupun penggunaan huruf yang digunakannya. Selanjutnya adalah majas, yaitu pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu sehingga kata tersebut mempunyai banyak makna.
Selanjutnya ada kata konkret, yaitu susunan kata yang memungkinkan terjadinya suatu imaji. Seperti contohnya, yaitu permata senja yang menggambarkan senja. Selanjutnya ada imaji atau citraan, yaitu pemberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca puisi sehingga seolah-olah kita dapat merasakan, mengalami, bahkan bisa melihat dan mendengar sesuatu yang terjadi dari si puisi tersebut. Selanjutnya ada rima atau irama, yaitu persamaan bunyi dari awal hingga akhir. Itu semua adalah unsur-unsur yang meliputi struktur fisik puisi. Selanjutnya adalah struktur batin puisi, yaitu unsur pembangun puisi berupa makna yang tidak bisa kita lihat. Yang pertama ada tema. Tema adalah unsur berupa makna yang tersirat dan ingin disampaikan dari seorang penyair kepada pembaca atau sang pendengar puisi. Selanjutnya ada nada, yaitu sikap penyair terhadap audiensnya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Selanjutnya ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan kepada penyair, dari penyair kepada pembaca atau pendengar puisi. Selanjutnya ada perasaan, yaitu sesuatu hal yang dilatar belakangi oleh oleh penyair tersebut. Dan yang terakhir ada suasana, yaitu keadaan sekitar kita. Terima kasih. Iya, bagus Riko. Ya, pada dasarnya di dalam sebuah teks, baik itu teks fiksi maupun non-fiksi, itu dibangun oleh struktur. Nah, untuk puisi memang ada dua struktur seperti yang disampaikan Riko, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Kalau berbicara struktur fisik, dia di situ tampak terlihat. Misalnya diksinya, majasnya, citraannya itu terlihat. Jika yang non-fiksi, dalam hal ini struktur batin, itu lebih kepada pemaknaan. Misalnya, kita membaca puisi, kemudian dari membaca itu kita bisa menentukan, oh temanya ini, oh suasana yang dibangun dalam puisi ini menyedihkan. Kemudian amanat yang disampaikan penyair ternyata, oh begini. Dan itu tergantung kepada interpretasi si pembaca. Materi berikutnya yaitu jenis-jenis puisi yang akan disampaikan oleh Dinar. Silakan Dinar. Secara umum, puisi dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, puisi lama, kedua, puisi baru, ketiga, puisi kontemporer. Pertama, puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Jenis-jenis puisi lama. Pertama, pantun. Pantun adalah puisi yang terdiri dari 4 larik dengan akhir rima ABAB. Kedua, mantra. Mantra adalah ucapan-ucapan yang dapat mendatangkan kekuatan magic. Ketiga, karmina. Karmina adalah salah satu bentuk prosa di mana bentuknya lebih pendek daripada pantun. Keempat, seloka. Seloka adalah pantun berkait berasal dari Malaysia klasik yang berisi tentang pepatah. Kelima, gurindam. Gurindam adalah puisi yang terdiri dari 2 bait, di mana tiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama. Keenam, syair. Syair adalah puisi yang tersusun atas 4 baris dengan bunyi akhiran yang serupa. Ketujuh, talibun. Talibun adalah pantun yang lebih dari 4 baris dan memiliki rima ABC-ABC. Kedua, puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Jenis-jenis puisi baru. Pertama, balada. Balada adalah sajak sederhana yang mengisahkan tentang cerita rakyat yang mengharukan. Kedua, himne atau gita puja. Himne atau gita puja adalah sejenis nyanyian yang ditujukan kepada Tuhan atau dewa atau sesuatu yang dianggap penting dan sakral. Ketiga, ode. Ode adalah puisi yang berisikan sanjungan kepada orang yang berjasa dengan nada agung dan tema serius. Keempat, epigram. Epigram adalah puisi yang berisikan tentang ajaran dan tuntunan hidup. Kelima, romansa. Romansa adalah puisi cerita yang berisikan perasaan luapan cinta kasih. 6, elegi. Elegi adalah syair atau nyanyian yang mengandung ratapan dan ungkapan duka cita khususnya pada peristiwa kematian. Ketujuh, satire. Satire adalah puisi yang menggunakan gaya bahasa berisi sindiran atau kritik yang disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme, atau parodi.
Kedelapan, distikon. Distikon adalah puisi masing-masing bait terdiri dari 2 baris. Kesembilan, terzina. Terzina adalah puisi masing-masing bait terdiri dari 3 baris. Kesepuluh, kuatren. Kuatren adalah puisi masing-masing bait terdiri dari 4 baris. 11, kuin. Kuin adalah puisi masing-masing bait terdiri dari 5 baris. Ke-12, sextet. Sextet adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 6 baris. Ke-13, septima. Septima adalah puisi masing-masing bait terdiri dari 7 baris. Ke-14, oktav atau stanza. Oktav atau stanza adalah puisi yang masing-masing bait terdiri dari 8 baris. Yang ke-15, soneta. Soneta adalah puisi yang terdiri dari 14 baris yang dibagi menjadi 2, di mana 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait terakhir masing-masing 3 baris. 3. Puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Jenis-jenis puisi kontemporer. Pertama, puisi mantra. Puisi mantra adalah puisi yang mengambil sifat-sifatnya dari mantra. Kedua, puisi embeling. Puisi embeling adalah puisi yang sudah tidak mengikuti aturan umum dan ketentuan dalam puisi. Ketiga, puisi konkret. Puisi konkret adalah puisi yang lebih mengutamakan bentuk grafis dan tidak sepenuhnya menggunakan bahasa sebagai media. Iya, Dinar, benar sekali ya bahwa puisi itu memang ada 3 kategori, ada yang disebut dengan puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Pada dasarnya sih lebih dilihat dari kemunculannya ya. Jika puisi lama itu biasanya banyak aturan, dalam hal ini terikat oleh aturan. Kemudian setelah muncul puisi lama, selanjutnya muncul puisi baru di mana ada sedikit perubahan. Di situ berbicara jumlah baris ya yang berbeda-beda. Kemudian setelah itu muncul ada yang disebut dengan kontemporer seperti yang dijelaskan oleh Dinar. Baiklah, kita lanjut ke membacakan puisi. Nah, di dalam membacakan puisi, di situ ada hal-hal yang harus dipahami, maka akan disampaikan oleh Syahira. Silakan Syahira. Cara membaca puisi yang baik. Yang pertama, ekspresi muka dan penjiwaan puisi. Yang kedua, kinesik atau gerakan tubuh yang sesuai dengan puisi yang dibawakan. Yang ketiga, artikulasi atau kejelasan dan ketetapan pelafalan kata. Yang keempat, irama panjang pendek, tinggi rendah, keras lembutnya suara. Yang kelima, intonasi atau penekanan kata. Itulah beberapa cara membaca puisi yang baik. Terima kasih Syahira. Benar bahwa ketika kita akan membacakan puisi tentunya harus memahami puisi tersebut, sehingga ketika kita paham maka akan dibawakan dengan penuh penjiwaan. Jangan lupa harus memperhatikan volume suara, artikulasi, intonasi seperti yang disampaikan oleh Syahira. Dan terakhir yaitu bagaimana membuat puisi yang akan disampaikan oleh Mai. Silakan Mai. Langkah-langkah membuat puisi. Membuat puisi itu ada 4 langkah. Yang pertama itu adalah menentukan tema dan judul. Pertama, kita harus memilih satu tema yang digunakan sebagai acuan dalam membuat puisinya agar puisinya lebih menarik. Tema itu sangat banyak, tetapi kita bisa memilih satu yang paling menarik. Setelah kita menentukan tema, kita menentukan judul. Judul ini kita mencari yang mengacu kepada tema yang kita pilih. Yang kedua, kita menentukan kata kunci. Kita harus menentukan kata kunci, lalu mengembangkannya. Lalu apabila kita sudah merasa cukup untuk memulai membuat puisi, maka kita mengembangkannya dalam sebuah kalimat atau larik. Yang ketiga adalah menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa pada puisi itu ada salah satunya adalah majas. Majas yang dipakai pada puisi itu adalah majas perbandingan dan majas metafora. Yang keempat, kita mengembangkan puisi seindah mungkin. Kita menyusun kata-kata, larik-larik puisi menjadi bait-bait dan mengembangkannya menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna dengan ringkas, padat, dan indah. Pilihlah kata
yang memiliki unsur keindahan sekaligus makna yang padat. 3 hal yang berkaitan dengan kata pada puisi. Yang pertama, kata adalah suatu rangkaian yang ritmis dan indah. Yang kedua, menimbulkan makna dengan banyak tafsir. Yang ketiga, katanya ini mengandung imajinasi yang mendalam. Benar sekali, Mai. Memang pada dasarnya semua orang itu bisa membuat puisi, ya, asalkan ada keinginan, kemudian mencari ide-ide segar, kemudian ide-ide menarik dituangkan ke dalam sebuah puisi yang tentunya harus memahami terlebih dahulu bagaimana ciri dari puisi tersebut. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.